menyanyikan Mars Gateball. Ya, selanjutnya kata sambutan dari dosen pembimbing Gateball Universitas Negeri Jakarta, Dr. Nur Ali, MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Semua. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam Gateball. Gateball, 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 Jaya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Puja dan pengurus besar dari Pergatsi. Yang saya hormati bapak-bapak pembimbing dari tim yang mengikuti kejuaraan hari ini. Yang saya hormati seluruh peserta panitia dan yang mendukung, terutama peserta yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, di mana kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa COVID bukan menurun tapi meningkat, dan kita bisa menjalani kegiatan ini dengan orang bilang ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi artinya kita tetap jalan tapi protokol kesehatan harus tetap kita patuhi. Kalau nanti ada teman yang iseng mengekspos, ini jadi repot ini. Oleh karena itu, pandai-pandailah mendokumentasi, mengekspos kegiatan dalam rangka supaya Gateball lebih positif. Jangan terbalik nanti akibatnya. Oleh karena itu, saya mendukung kegiatan ini yang diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, bahwa ini bukanlah yang pertama, tetapi ini yang awal supaya ada kelanjutannya. Kalau awal atau yang pertama banyak kesulitan, banyak kekurangan. Nah, oleh karena itu ada kekurangan dan kesulitan, itulah menjadi pelajaran. Semoga ke depan, kedua, ketiga dan seterusnya makin sempurna. Jadi tidak ada hal yang sempurna, tidak ada yang baik kalau tidak melakukan hal yang kita laksanakan. Hari ini kita sudah mencoba itu. Jadi mudah-mudahan ini semua berjalan lancar dan sukses. Kemudian lagi bagi UNJ ini menjadi pengalaman. Mudah-mudahan bisa dari daerah-daerah melakukan seperti ini. Kalau ini cuma UNJ dan terusnya UNJ Jakarta, rasanya Gateball tidak berkembang di kalangan mahasiswa. Saya bilang sama UNJ, kalau ini olahraga fisiknya tidak dituntut seperti atletik, ya. Kalau atletik golden atau fix itunya golden age-nya, masa emasnya itu 24, udah
tinggi 25, 26, 30 udah merata terus turun. Kalau ini 24 gimana? Rasa-rasanya 24 masih oke tuh. 40 masih oke kan gitu. Karena tidak dituntut fisik seperti atletik. VO2 max-nya 50. Satu keliling itu 1 menit. Lapangan sepak bola, siapa yang bisa lari kalau bukan atlet elit? Saya rasa untuk gateball sangat sulit fisik dituntut seperti itu. Ya 12 menit lari fisiknya, waduh. Nah, saya bilang sama anak-anak WJ, nah, kalau ini fisiknya kurang, berarti kesempatan bagi mahasiswa non fakultas olahraga. Seperti apa? Fakultas matematika yang kerjaannya mikir hitung-hitungan. Misal fakultas ilmu sosial yang kerjaannya membaca. Nah, supaya dia bugar terus, mau olahraga, inilah permainan. Ini kan permainan menyenangkan dan akhirnya menggembirakan. Secara tidak langsung fisiknya bisa terpelihara. Walaupun fisiknya tidak seperti atlet-atlet yang murni olahraga. Ya, seperti atletik, renang itu betul-betul murni olahraga. Artinya fisiknya dituntut memang berat. Nah, kita berarti ada olahraga pilihan yang menawarkan kepada orang-orang ataupun atlet ataupun kita semua yang memang ini enak lu untuk olahraga walaupun fisiknya tidak dituntut seperti atletik. Jadi hari ini kita ikuti kejuaraan. Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pak Puja yang telah memberi bantuan. Terus terang saja gateball ini ya, kalau ditanya anak SMP, anak SMA tanya gateball, apa itu gateball? Saya bilang, pernah lihat nggak main golf? Nah, kalau mau main golf, main gateball dulu itu. Oh iya Pak, ya golf. Kalau golf orang ngerti itu, bayi aja ditanya ngerti. Kalau gateball yang udah tua tanya gak ngerti, tidak mengerti. Saya bilang untuk main golf, main gateball dulu. Pak, main gateball enaknya, udah main gateball aja, gak usah golf. Golf kesana caddy-nya dibayar, ini dibayar, susah. Ini kan, oh iya, sama tuh. Jadi saya pancingnya seperti itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya gateball dikenal. Tak kenal maka tak sayang nggak cinta udah. Nggak cinta selamat tinggal. Nah, mudah-mudahan ini bentuk sosialisasi, pengenalan dan bahkan pengembangan gateball di kalangan mahasiswa. Kalau cabang olahraga masuk di kalangan mahasiswa ataupun di pelajar, itu nilainya sudah tinggi. Apalagi kejuaraannya itu jangan hanya di UNJ, sekali-sekali Universitas Indonesia Cup gitu, Universitas Gajah Mada Cup. Maaf aja, kalau lihat di struktur Universitas Gajah Mada itu the best gitu. Jadi kalau kita masuk ke situ kan artinya nanti yang lain ngikut gitu. Kita kan perlu brands. Nah, kalau di Jakarta cuma satu-satunya universitas, nggak ada lagi universitas. Universitas Indonesia bukan Universitas Jakarta, namanya Universitas Indonesia. Ini udah jelas Universitas Negeri Jakarta, cuma satu, nggak ada dua. Ada namanya Universitas Jakarta ada, tapi kan swasta. Ini Universitas Negeri Jakarta cuma satu di Jakarta. Ya, jadi berarti ini sebagai pionir atau kejuaraan yang diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi saya apresiasi, dan mahasiswa ini kan tidak bisa jalan sendiri gitu. Dia perlu ada dukungan support dari tempat-tempat lain, terutama PB dan nanti DKI Jakarta. Ya, supaya bagaimanapun kalau ini sudah menyebar, itu kita kalau ada kejuaraan gateball orang udah tahu. Dan saya bilang ini mahasiswa ajak sekarang dosennya. Kalau dosennya suruh atletik sampai bagaimanapun nggak bakal mampu gitu. Pingsan iya. Kalau ini kan jalannya tidak terlalu berat seperti atletik.
Ya jadi kalau dosennya udah main, apalagi tataran yang tinggi udah main, ya ke bawahnya mungkin tidak terlalu sulit penyebaran. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh perguruan tinggi lain. Di Jakarta banyak perguruan tinggi swasta yang memang oleh karena itu mampu. Oleh karena itu nanti perlulah bagaimana strategi pengembangan gateball di Jakarta, khususnya di kalangan mahasiswa. Saya pernah dengar gateball pernah masuk Pomnas, tapi sekarang katanya gateball sudah tidak masuk lagi besok di mana di Pomnas di Sumatera Barat. Nah, itu disayangkan kalau memang tidak berkelanjutan, ya. Nah, kalau udah masuk di Pomnas berarti tiket masuk sudah ada. Kalau belum masuk eksibisi dulu. Nah, kalau udah pernah masuk berarti tinggal melanjutkan. Kenyataan di lapangan Pomnas besok di Sumatera Barat katanya tidak ada. Jadi mudah-mudahan nanti dengan mahasiswa dan Bapominya bisa menginisiasi ini bahwa Pomnas pernah ada dan sayogianya dipertandingkan. Tapi biasanya Bapomi, Pomnas dan sebagainya akan bertanya, daerah-daerah gateball kita pertandingkan, terus daerahnya diem semua, selesai, berarti nggak ada peserta. Kalau daerah-daerah gateball kita pertandingan, setuju, selesai, besok dipertandingkan. Daerahnya itu apa? Misalnya di Sorda, misalnya Bapomi mendukung, selesai dia ada. Tapi kalau ditanya, gateball dipertandingkan apa tidak? Nggak ada yang jawab setuju, selesai, nggak ada. Berarti nggak ada peserta. Itu kesimpulannya. Setiap Pomnas selalu ada rapat untuk Pomnas berikutnya, cabur-cabur apa. Itu memang mekanismenya seperti itu. Nah, mudah-mudahan biasanya kalau Pomnas akan datang ditentukan pada Pomnas di Sumatera Barat dan seterusnya berputar. Mekanismenya begitu. Nah, dalam rapat ditanya, kalau ditanya tidak jawab, selesai. Nggak ada peserta. Siapa yang mau dipertandingkan? Oh, pesertanya nggak ada. Dan nggak ada yang dukung di daerah. Nah, ini perhatian kita bersama. Mudah-mudahan hari ini UNJ telah mencoba mempelopori, dan saya bilang UNJ coba kita bikin pengembangan berikutnya menjadi mata kuliah. Mudah-mudahan ini bisa, kita kan bercita-cita, mudah-mudahan bisa terkabul. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam gateball. Gateball Jaya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Puja yang telah memfasilitasi, panitia dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari perwakilan pengurus besar gateball, Pak Puja Samedi, SECF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga, jaya. Salam gateball, 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 jaya. Yang saya hormati sahabat saya Pak Nur Ali, yang juga concern dengan gateball dan berbagai cabang olahraga. Beliau ini pengalaman di KOI, di KONI dan di mana-mana gitu. Dan sekarang juga masih membina di UNJ. Yang saya hormati para peserta yang hadir pada shift pertama ini, harusnya ada 12 tim, tapi karena memang diupayakan supaya kita mengikuti protokol, jadi yang pagi-pagi bermain didatangkan lebih dahulu, setelah itu nanti akan ada shift-shift berikutnya. Yang saya hormati calon-calon wasit yang akan memimpin, terima kasih. Dan yang saya banggakan para panitia yang mencoba
menggalakkan kembali Getbol di kalangan anak muda, di kalangan mahasiswa. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Nur Ali, memang kita patut bersedih karena kemarin kita baru rekor kembali di atas 10.000. Setelah dulu bertahan 6.000, 7.000, 8.000. Waktu 9.321 kita pikir itu yang terakhir, nggak tahu ya sekarang udah 10.000, lebih dari 10.000. Jadi mudah-mudahan tidak akan terus menanjak gitu. Dan pada masa pandemi ini salah satu cabang olahraga yang betul-betul sebetulnya cocok yaitu Getbol ini, karena bisa diatur jarak, bisa diatur tidak ada sentuhan-sentuhan. Karena itu pada waktu pertandingan nanti kami melarang ada penggunaan nomor dada, Pak. Karena nomor dada digunakan nanti akan ada tukar menukar. Nah, jadi tidak boleh ada tukar menukar alat, baik stick maupun timer dan sebagainya, supaya potensi penyebaran kita bisa jaga. Kemudian juga saya minta pada panitia untuk mencatat semua nama dan suhunya, karena bagaimanapun kita tidak ingin ada klaster yang dilahirkan dari Getbol gitu ya. Jangan ada klaster baru. Saya berharap teman-teman hadir ke sini sehat dan pulang sehat dan tidak membawa apapun, virus apapun ke keluarganya. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa memang kita pernah ikut di Bapomi, di seeksibisi di Makassar, Pak. Ikut di Makassar, namun setelah itu kita tidak diundang lagi PB oleh Bapomi. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu, mekanismenya seperti apa. Kita menunggu sebetulnya untuk ikut serta. Tapi ya mungkin karena dianggap Getbol masih belum terlalu tersosialisasi, jadi agak sulit. Namun demikian perlu saya informasikan bahwa untuk tingkat pelajar di Bali sudah setiap tahun ada. Tingkat pelajar SMP, SMA, bahkan teman-teman di sana yang berprestasi di SMP mudah sekali masuk ke SMA negerinya gitu. Ya, jadi kalau Bali itu sudah memang berkembang sangat pesat karena memang dari tahun 94. Kemudian yang sudah mengembangkan juga di Sulawesi Tengah. Nah, ini Pulau Jawa yang masih agak ketinggalan memang. Jadi mudah-mudahan UNJ bisa bekerja sama juga nanti dengan UPI. Sebetulnya UPI juga pada waktu eksibisi sudah mulai giat, tapi kemudian karena satu dan hal lain mulai melempem kembali. Jadi mudah-mudahan UNJ yang akan menjadi motor di Pulau Jawa ini supaya mahasiswa mulai bergerak di dalam Getbol. Karena kebijakan dari PB Pergasi kita membagi dua kelompok gitu ya. Untuk usia di bawah 50 tahun kita akan daftarkan nama atletnya ke KONI, Pak. Tapi untuk di atas 50 tahun kita daftarkan ke KORMI. Sehingga yang olahraga yang lebih santai ke atas gitu ke KORMI, yang muda-muda ke KONI. Nah, kemudian juga masalah tidak terlalu olahraga tadi gitu ya. Sebetulnya Getbol juga memerlukan kemampuan endurance yang tinggi. Kenapa? Karena setiap pertandingan Getbol selalu dari mulai jam 7 biasanya dan berakhir jam 9 malam. Kalau tidak punya daya tahan, bisa-bisa pada waktu awalnya bagus sekali, nanti di tengah-tengah jadi tetap aja seperti maraton, harus bertahan gitu. Saya kira itu, saya tidak akan berpanjang lebar lagi, cukup panas teman-teman ini. Jadi sekali lagi kami dari PB Pergasi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah mencoba mengawali, walaupun katanya dari pemakaran pertama tidak akan pernah sempurna, karena sebetulnya tadi harusnya dari panitia melaporkan berapa tim yang masuk, apa tujuannya kegiatan ini. Nah, saya tidak tahu gitu ya, walaupun saya sudah membacanya, tapi kan harus diketahui juga oleh halayak ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi cikal bakal berkembangnya Getbol di kalangan mahasiswa di Indonesia. Itu saja, dan mudah-mudahan teman-teman Universitas Jakarta bisa betul-betul konsisten terus mengembangkan. Perlu perjuangan, karena memang kata orang-orang yang sudah lama menggeluti olahraga, saya orang baru beberapa tahun, hanya orang gila yang mau mengurus olahraga gitu. Jadi kita masuk ke dalam kelompok-kelompok orang-orang gila. Ya, saya kira demikian. Kemenangan bukan segala-galanya. Yang penting adalah persahabatan di antara kita. Jadi kalau menang dengan sportif baru nyaman. Tapi kalau menang dengan kecurangan dan segala macam, karena itu semua dititipkan kepada wasit agar
melihat pertandingan dengan baik, junjung sportivitas, fairness, supaya teman-teman mengikuti aturan yang betul gitu. Saya kira itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Gateball Triple Cup Open yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta kita mulai bersama. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kejayaan Gateball. Untuk itu, saya sekali lagi menyampaikan salam Gateball. Gateball, Gateball, Gateball jaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk menutup upacara seremoni akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Siregar SOM. Ayo Ustadz, buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan doa. Muslim saya pimpin dan yang non muslim menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan dan juga kekuatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga dengan kegiatan ini Engkau memberikan kepada kami keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhil. Pemukulan doa pertama, pemukulan doa pertama oleh Pak ini gitu. Pemukulan pertama oleh pengurus besar dan pemukulan kedua oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Nur Ali MPD. Tepuk tangan. Oh iya. Gawangnya kurang gede ya Pak ya. Pakai gawang sepak bola aja. Ayo, kencang. Iya.